Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kita tentang masalah sholat. Wa fi tasyahudil akhir al-mutawarrikan. Tasyahud akhir al-mutawarrikan, duduk tawarruk ini. Wastakmilid du'a al-ma'ruf al-ma'thur, dan sempurnakan doa al-ma'ruf yang sudah terkenal, al-ma'thur yang ma'thur yang berasal dari Rasulullah ba'da salat, setelah salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tasyahud awal itu, setelah kita membaca sholawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu ada doa yang biasa dibaca ya, yang berasal dari Nabi. Kadang kita mendengar ada orang membaca doa ini ya. Doanya maksud dari Rasulullah, misalnya Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kadang ada imam ketika tasyahud akhir itu, setelah innaka hamidum majid, masih lama kan ya salamnya itu, baca doa ini. Ada doanya memang ini, ada doanya. Doanya agak panjang nih. Jadi kalau dibaca itu agak lama duduknya. Ini hukumnya sunnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Bisa, kalau mau mengamalkan ini dihafalkan nih. Enggak diamalkan juga enggak apa-apa. Kemudian pada duduk tasyahud akhir itu wajlis fi ala warikikal aisar. Duduklah fi di dalam tasyahud akhir ini ala warikikal aisar, di atas ini, di atas apa ini, pantatmu yang kiri, itu kan. Biasalah sebagaimana yang kita ketahui ini al aisar yang kiri. Al-Aisar yang kiri ini, nih, ini kan pantat yang kiri ya. Al-Aisar yang kiri, wada' rijlaka al-yusra, dan letakkan kaki yang kiri kamu itu, nih, yang kiri. Ini kan kita duduk di atas apa namanya ini? Pantat yang kiri ini ya. Maka kaki yang kiri ini kita masukkan di bawah kaki kita yang kanan. Kharijatan min tahtika, maka keluar min tahtika, dari bawahmu. Ini kan keluar sedikit ya. Ini. Wansib, tegakkan al-qadamal yumna, kemudian tegakkan kaki yang kanan. Summa kul ba'dal faragh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Yang kanan. Ketika meletakkan kaki yang kanan, menegakkan kaki yang kanan itu, di sini dijelaskan kaki yang kanan ini yang disunahkan menghadap ke kiblat itu yang jempol, al-ibham. 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 Apa ibham itu? Kaki apa namanya? Jari jempol. Jari jempol. Min jihadi yumnaka wansib wada' ra'sal ibham, letakkan kepala jari jempol ini ila jihatil kiblah. Bisa coba. Ini ya. Menghadap kiblat ini yang jempol ini. Yang jempol menghadap kiblat. Ya jempol, terutama yang jempol ini. Idlam yasyuk alaika, jika tidak memberatkan kepadamu.
idlam yu'aqibhu, jika tidak melakukan setelah itu sujud syahwin uridu fi'luhu. Ini ya. Kecuali kamu ketika tasyahud akhir itu hendak melaksanakan apa? Sujud sahwi, maka posisi kamu itu tidak seperti ini, tidak seperti tasyahud akhir di mana kamu itu duduk di pantat kirimu dan kaki kiri kamu itu masuk di bawah kaki kanan kamu, tetapi posisi kamu itu nih seperti kamu siap-siap di tasyahud awal. Nah, begini ya, perhatikan. Kalau kamu hendak melakukan sujud syahwi. Jadi ketika jadi imam, makmum tuh tahu ini kenapa kok imam ini tidak duduk tawarruk tapi duduk iftirosh. Kenapa imam itu tidak duduk akhir di mana dia duduk di pantat kirinya tapi duduk di atas kaki kirinya begini. Itu berarti sudah ingin menunjukkan bahwa dia itu hendak melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi atau sujud sahwi? Apa? Sujud karena lupa. Lupa apa? Lupa melaksanakan sunnah ab'ad. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kemarin kan dijelaskan tentang masalah rukun-rukun sholat kan, sudah ya. Rukun sholat tidak dilaksanakan maka batal sholat kamu. Kalau sunnah hayat tidak dilaksanakan tidak batal. Tetap kalau sunnah ab'ad tidak dilaksanakan sholat kamu tidak batal. Tetapi disunnahkan sujud sahwi. Sunnah ab'ad itu apa? Pertama, tidak baca kunut, lupa baca kunut. Yang kedua, tidak tasyahud awal, atau tasyahud awal tapi kamu tidak membaca sholawat kepada Nabi. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung berdiri tanpa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kamu disunahkan sujud sahwi. Yang keempat, kamu itu ketika duduk terakhir, tasyahud akhir, itu tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Kalau membaca sholawat kepada Nabi termasuk rukun sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu wajib, rukun itu. Paham ya? Membaca sholawat di tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Enggak membaca batal salat kamu. Tetapi selanjutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau lupa enggak membaca itu harus sujud sahwi. Selanjutnya yang sujud sahwi itu kalau kamu lupa, kan kadang kalau sholat sendiri kadang lupa ya, apa sudah 3 rakaat saya sholat maghrib misalnya, apa sudah 3 rakaat, apa masih 2 rakaat, ya itu kamu kembalikan kepada 2 rakaat, ngambil yang paling sedikit, tambahkan 1. Kalau misalnya sholat isya 4 rakaat ya, kamu ragu apa 4 rakaat, apa 3 rakaat, ambil yang paling sedikit 3 rakaat. Setelah itu tambahkan sujud sahwi. Paham? Yang selanjutnya yang juga disunahkan sujud sahwi itu kalau kamu itu membaca bacaan qauli, bacaan-bacaan yang bukan tempatnya. Misalnya ketika selesai sujud, duduk kamu kan, mestinya apa? Allah maufirli, Rabbi firli, warhamni. Kamu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kan salah ya? Salah itu kan? Itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Paham? Paham ya? Atau ya ini hati-hati ini, iktidal dengan duduk di antara 2 sujud itu termasuk rukun pendek. Artinya kalau kamu memperpanjang iktidal dengan sujud, dengan duduk di antara 2 sujud itu bisa berbahaya terhadap sholat kamu. Misalnya Sami Allahu liman hamidah, itu kamu memperpanjang, lebih panjang iktidal kamu daripada ruku kamu, batal sholat kamu itu. Paham? Karena termasuk arkanul qasirah, rukun-rukun yang pendek. Atau setelah sujud Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, kamu lama, lebih lama daripada sujudnya kamu itu, batal sholat kamu itu.
Kalau kamu memperlama i'tidal atau duduk di antara dua sujud karena ghairu muta'ammidin, tidak sengaja, enggak batal. Tetapi disunahkan untuk sujud sahwi. Tetapi kalau kamu menyengaja memperlama i'tidal dan duduk di antara dua sujud, wah, batal salat kamu itu. Paham ya? Jadi i'tidal dan duduk di antara sujud itu harus lebih pendek daripada sujud dan ruku. Kalau sujud lama, bagus, nggak apa-apa. Sujud lama, nggak apa-apa. Yang penting kamu tidak menjadi imam. Kalau menjadi imam itu sujudnya itu, kata Imam Ghazali, paling lama itu baca subhanallah 3 kali. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, dan rabbil a'la wa bihamdi. Tidak boleh lebih. Kalau sendirian, sab'ata asyar, 17 kali kamu nggak apa-apa baca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maka kencang. Walaupun kepala kamu gepeng gara-gara sujud tuh nggak apa-apa itu. Tapi kalau jadi imam, jangan coba-coba 3 kali, salah samarot. Paling lama membaca tasbih. Bagaimana sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu, kan sebagaimana saya jelaskan tadi, kalau kita hendak sujud sahwi maka duduk kita itu seperti ini. Tidak seperti tasyahud akhir. Jadi siap-siap kita itu. Sama dengan orang sujud biasa itu. Jadi sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kita sujud. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yas. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yas. Subhana man la yanamu wa la yasu, artinya maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Paham ya? Kalau ada imam sujud sahwi, makmum tidak ikut, batal salatnya makmum. Jadi apapun yang dilakukan oleh imam, kalau itu berkaitan dengan salat, makmum wajib mengikuti. Kecuali gerakan-gerakan di luar sholat, misalnya imam garuk-garuk karena gatal ya, itu nggak usah diikuti. Ini yang berkaitan dengan gerakan-gerakan sholat, paham ya? Jadi ini summa qul ba'dal faro, kemudian katakan ba'dal faro setelah selesai tasyahud itu, assalamualaikum warahmatullahi wala yustahabu an taqula mahu wa barakatuhu. Setelah selesai innaka hamidum majid, itu kita disunahkan membaca salam, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, tidak ditambah wa barakatuh. Salam yang pertama yang ke kanan itu hukumnya wajib, termasuk rukun sholat. Yang ke kiri sunnah. Gerakan kepala ke kanan sunnah. Gerakan kepala yang disunahkan itu kalau kita menoleh, orang di belakang kita bisa melihat pipi kita. Yura khadduna, bisa kelihatan pipi kita itu. Kalau ke kiri bisa kelihatan pipi kita itu. Paham? Jadi bukan assalamualaikum warahmatullahi. Wah, enggak dapat kesunahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih, maksimal berarti kan ya. Kalau ada orang menoleh kemudian bisa ke belakang kepalanya, kamu harus lari itu. Itu bukan orang itu ya, itu manusia karet itu. Ini harus kelihatan pipi kita dari belakang, paham? Terus wanwil khuruj minas sholah, kemudian berniat untuk keluar dari sholat. Kapan berniat keluar dari sholat itu? Itu setelah salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Kita berniat itu sudah bisa berniat untuk berhenti melakukan sholat, tetapi kita tidak mendapatkan kesunahan. Yang paling bagus kita niat keluar dari sholat itu setelah salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Di hati kita itu tergerak niat untuk berhenti sholat. Kalau kita berniat berhenti sholat nih sebelum salam yang pertama, batal. Jadi misalnya kita fil alamina innaka hamidum majid, kita berniat engkau ambuha fajang, aku mau berhenti sholat, batal. Paham ya? Jadi harus setelah kapan? Minimal kita berhenti sholat setelah salam
Salam yang pertama. Diingat, hati-hati. Nanti kalau ada yang tanya orang tua kamu, kapan saya bisa berhenti niat sholat? Setelah salam yang pertama. Kalau kemudian orang berniat salah ya, misalnya dia sholat duhur, kemudian dia berniat setelah itu ya, saya mau berhenti sholat asar. Itu batal tuh, batal sholatnya itu. Kenapa? Karena yang dikerjakan duhur, kok mau berhenti sholat asar itu ya. Wanwi as-salama ala man ala janabaika minal malaikati wal muslimin, dan berniatlah ketika mengucapkan salam itu mengucapkan salam kepada orang mukmin dan kepada para malaikat. Jadi kalau ketika kamu bilang assalamualaikum warahmatullah, itu kamu sedang memberikan salam kepada orang mukmin dan para malaikat. Itu ada malaikat tuh banyak itu. Assalamualaikum warahmatullah, itu para malaikat tuh banyak itu mendengar salam kamu itu. Dengan salam kamu. Nah, terus ini bagaimana kalau kita kemudian ini kita nggak sholat, tapi kemudian ada orang sholat di samping kita, assalamualaikum warahmatullah, itu ya. Nih, wa yusannu ar-raddu min ghairil musalli. Disunahkan orang yang tidak sholat itu menjawab salamnya orang yang sedang sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tetapi ini ya, min ghairil musalli, tidak boleh kemudian orang yang sholat tidak disunahkan untuk menjawab salamnya orang yang sholat. Misalnya imam sholat, kamu kan jadi makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu bilang waalaikumsalam gitu. Nggak boleh. Tetapi kalau kamu tidak sholat disunahkan. Kalau salam itu harus setara ya, minimal harus setara yang menjawab dengan orang yang mengucapkan salam. Kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum, kamu itu waalaikumsalam. Kalau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih lengkap nggak apa-apa. Tetapi kalau orang mengucapkan salam dalam sholat itu hanya assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Kalau yang menjawab wabarakatuh nggak apa-apa, lebih baik itu. Itu yang menjawab itu orang ghairul musolli yang tidak sholat. Sama-sama sholat nggak usah. Dan menjawab salam hukumnya sunnah atau wajib? Menjawab salam hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Jadi kalau orang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Kalau menjawab hukumnya wajib di luar urusan sholat. Kalau salamnya orang sholat itu kan insorofu minas sholat, kan mau berhenti mau sholat, assalamualaikum, maka menjawabnya sunnah. Tapi kalau kamu berpapasan dengan orang lain di tengah jalan, kemudian orang bilang kepada kamu assalamualaikum, kamu itu wajib menjawab. Enggak menjawab hukumnya dosa. Nah, wajib tuh ya. Jadi kalau kamu lagi main HP atau lagi belajar, terus ada teman kamu itu sholat sunnah ya, kemudian bilang assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, kamu bilang waalaikumsalam, ya nggak usah di wajahnya, waalaikumsalam, nggak usah, waalaikumsalam gitu. Itu sedang bilang salam kepadamu. Atau kamu di belakangnya mendengar salam itu, disunahkan untuk menjawab. Paham? Wahadi hayatus sholatil munfarid, dan ini adalah cara-cara sholat sendirian. Wa imadus sholah al khusu, ini ya, tiangnya sholat itu adalah khusu. Rumah itu tiangnya itu beton, rumah itu tiangnya itu adalah kayu. Semakin kuat tiangnya maka semakin kuat rumah itu berdiri. Kalau tiangnya sholat itu adalah al khusu, bisukunil jawarih, ini ya, wa bihuduril qalbi. Jadi tanda-tanda orang khusyuk itu ini anggota badannya diam. Kalau ada orang khusyuk kemudian garuk-garuk, matanya jelalatan begini. Kalau ini perhatikan, kalau ke kanan, ke kiri, ke kanan tanpa ada maksud tertentu, hanya al-la'bu main-main, batal salatnya. Kemudian juga berdeham, tanpa karena ada darurat, karena ada penyakit mau batuk misalnya, tapi karena hanya untuk main-main, batal salatnya itu.
Karena ada kadang anak-anak itu ya, di pojok, ditambah lagi, wah itu batal salatnya. Karena apa itu? Bikin main-main salat itu nggak boleh, hukumnya haram itu. Jadi tanda orang khusyuk itu dilihat dari anggota badannya. Kalau sudah tidak noleh-noleh, terus anggota badannya itu as-sukun, diam itu, pandangan matanya ke al-musolla, ke tempat sujudnya itu tanda itu bahwa dia itu khusyuk. Kalau orang nggak khusyuk, kayak orang nonton TV lah, lagi film horor itu ya, khusyuk ya. Coba gimana tubuh kamu itu? Diem gini kan? Kalau anak saya DJ itu main HP lagi khusyuk, dipanggil tuh, J, nggak noleh tuh, J, nggak noleh itu. Kenapa? Khusyuk, diem gitu kan. Seolah-olah seluruh tubuhnya itu menikmati apa yang sedang dilihat. Jadi kalau orang sholat ini, mantap itu. Kalau orang sholat dikit-dikit dia. Misalnya itu kan sholat tuh, olahraga itu, cuma salah tempat ya. Jadi bayangkan kata kitab ini ya, seolah-olah di depan kamu itu ada Allah yang tahu tentang isi hati kamu. Wa hudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bitafahum. Tanda-tanda kemudian bahwa orang itu khusyuk, dia itu paham apa yang dibaca. Paham apa yang dibaca itu artinya apa? Paham secara keseluruhan, secara umum. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, Allah sangat terpuji. Bukan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu adapun segala puji. Lillahi adalah bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Kamu enggak khusyuk. Kenapa? Kamu baca itu berarti. Jadi kalau orang khusyuk itu paham secara umum tentang apa yang dibaca. Kayak kamu orang ngomong dengan kamu, misalnya teman kamu ngomong dengan kamu. Kamu masa meneliti perkata? Kan enggak kan ya? Mau pergi kemana kamu? Ke toko. Langsung ke inti apa yang dikatakan teman kamu. Sama ketika sholat tuh, alhamdulillahirabbil alamin, Allah maha terpuji, ar-rahmanir-rahim, ya Allah penuh kasih sayang. Pokoknya seperti itu. Jangan makna perkata. Kalau makna perkata apa itu? Mengganggu ini. Dianggap mengganggu. Li'annahu yuzghilu amma huwa yaslukuhu fi tariqihi. Mengganggu jalannya khusyuk. Wa qala Al-Hasan Basri, berkata Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, kullu sholatin, setiap salat la yahduru fiha, yang tidak hadir fiha di dalam salat itu al-qalbu, hati, fahiya ilal uqubi asra'u, dan maka salat itu ilal uqubi kepada siksa asra'u, lebih cepat. Orang yang salat tapi tidak khusyuk, justru itu siksanya lebih cepat. Gimana ini? Orang salat tapi tidak khusyuk itu kepada al-uqubah asra, lebih cepat siksanya gitu ya. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Ternyata orang sholat itu ada yang celaka. Kalau nggak sholat pasti celaka ya. Tapi kalau orang sholat ada yang beruntung, ada yang celaka. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim, orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai itu artinya apa? Ya tidak khusyuk. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una, yang sholatnya kemudian karena ria, ingin dilihat orang. Jadi orang yang lalai di dalam sholatnya dan ria ingin dilihat oleh manusia, itu termasuk apa? Fawailul lil musallin, adalah orang-orang yang celaka karena sholatnya itu. Itu ya. Ada orang baca Al-Quran itu yang dilaknat oleh Al-Quran. Ini sudah baca Al-Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Siapa? Orang yang baca Al-Quran tanpa azab. Pertama, naruh Al-Qurannya misalnya di kakinya atau naruh di bawah. Tuh. Yang kedua, baca Al-Quran tanpa punya wudu misalnya. Itu kan haram. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in itu, orang yang tidak punya wudu lalu pegang buku yang ada tulisan Al-Qur'annya, itu hukumnya haram. Jadi tafsir la yamassu ilal mutahhar, itu tidak boleh menyentuh kepada Al-Qur'an kecuali orang-orang suci. Itu artinya apa? Orang yang suci dari hadas besar, hadas kecil. Apa yang disentuh? Ayat Al-Qur'an, baik itu satu mushaf atau hanya sedikit ayat Al-Qur'an yang ditulis di dalam buku. Misalnya kamu ada buku itu ya. Terus kemudian buku kamu itu ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kamu pegang buku itu ya. Itu kata Fathul Mu'in ya, yang saya baca. Itu haram hukumnya itu.
Jadi karena begitu sucinya Al-Quran, kemudian kita harus betul-betul adab di depan Al-Quran. Ada yang mengatakan nggak apa-apa kalau nggak punya wudhu pegang Al-Quran, karena la yamassul mutahharun itu bukan Al-Quran yang sekarang, tapi Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Yang tidak disentuh oleh yang tidak suci siapa itu adalah asyayatin, setan. Jadi kalau ingin hati-hati, kalau nggak punya Al-Quran, kalau nggak punya wudhu, nggak usah pegang Al-Quran atau buku yang ada tulisan Al-Qurannya. Hati-hati. Jadi ada orang dilaknat baca Al-Quran gara-gara apa? Tidak baca adab, tidak membaca secara adab. Itu ya. Itu dilaknat oleh Al-Quran itu. Terus hati-hati nih. Ini wahaka auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Allah mewahyukan kepada para nabi. Faqala idza dakhalta shalah fahabli min qalbika. Maka jika kamu sedang sholat, fahabli min qalbika, maka taruhlah aku di dalam hatimu. Khusyuk wa min badanika, dan di dalam badanmu, al-khudu wa min ainika wa min ainika, di dalam matamu, ad-dumu, air mata. Jadi kalau sholat, kalau bisa nangis, kalau nggak bisa pura-pura nangis, karena nangis itu bisa membuat orang khusyuk. Iya, bisa. Pernah enggak sholat nangis kamu? Wah, khusyuk kan ya? Asalkan ketika nangis itu bukan karena hal lain ya, karena sakit hati nangis misalnya, ya itu enggak khusyuk. Tapi karena kalau khusyuk itu merasa takut kepada Allah, pura-pura nangis itu, orang ternyata kalau pura-pura nangis itu sama dengan pura-pura tertawa. Coba kamu pura-pura tertawa, enggak ada yang lucu ya sama teman kamu bertiga, tapi tiba pura-pura tertawa kamu misalnya. Kira-kira tertawa betulan apa enggak pada akhirnya? Tertawa betulan itu. Coba misalnya tertawa. Akhirnya lucu betulan itu. Padahal awalnya tidak ada hal yang perlu ditertawakan karena nggak ada yang lucu. Tapi kamu coba-coba untuk tertawa, pura-pura tertawa. Akhirnya apa? Lucu beneran. Setidaknya lucu karena kita tertawa tanpa ada yang lucu. Sama dengan ketika nangis, pura-pura nangis. Itu nangis betulan kamu itu. Makanya para artis tuh yang pinter acting itu ya, itu kan nangis pura-pura itu. Ketika nangis pura-pura, masuk itu ke dunia actionnya, betul-betul menjiwai itu, bahwa dia itu betul-betul sedih. Saya pernah memberikan sebuah pelatihan pas tengah malam di depan sekitar 50 orang di dekat kuburan. Saya harus berpidato, kata panitia, bikinlah mereka itu menangis. Akhirnya apa? Saya harus menangis duluan itu. Jadi dengan suara yang terisak-isak itu, yang saya buat-buat, saya ngomong tentang orang tua mereka, tentang bahwa kita itu akan mati seperti yang ada di samping mereka itu, akan disiksa. Menangis saya itu. Ternyata apa dampaknya? Saya itu betul-betul meresapi action saya. Padahal itu saya pura-pura pada awalnya, betul-betul sedih saya. Dan dampaknya viral kemudian, merembes kepada para orang yang mendengarkan, dan mereka semuanya menangis. Saya pikir awalnya pura-pura, akhirnya jadi betulan. Makanya kata Rasulullah, kalau bisa sholat itu menangis, kalau nggak bisa pura-puralah menangis. Ini ya ad-dumu, paham ya? Terakhir, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya hamba, innal hamda, sesungguhnya hamba, la yusalli, benar-benar bersolat hamba, as-salat, fala yuktabu, tidak ditulis lagu bagi hamba, minha, dari solat, sudusuha, seperenamnya, wala usruha, atau seperlunya, wa innama yuktabu, sesungguhnya ditulis, lil mar'i, bagi orang, min solati, dari solatnya, biqadri ma aqala minha, sekadar atau sesuai dari apa yang dia pahami, minha, dari solat. Kalau kamu sholat tidak merasakan apa-apa, kamu sholat tidak paham apa-apa dari apa yang kamu baca, tidak merasakan getaran apa-apa, jangan harap setelah sholat kamu merasakan sesuatu yang berharga. Jadi kalau orang sholat tidak paham semua apa yang ia baca, maka ketika sudah berakhir sholatnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ketika sholat resapi getarannya, bacaannya gimana, pahami. Maka setelah sholat insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga dari sholat yang kita telah laksanakan itu. Demikian tentang adabus sholat sudah selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Sudah paham kira-kira ya tentang dari takbiratul ihram,
niat sampai tasyahud akhir ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Dipraktekkan ini, dipraktekkan. Insyaallah kita akan membahas besok itu tentang adabul imamah wal qudwah, tentang cara menjadi imam salat. Demikian, silakan dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma